Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Budita selaku dosen pengampu metode penelitian kualitatif. Perkenalkan, saya Devia Salma dengan NIM 2221B0002. Saya di sini akan mempresentasikan PPT dengan judul Analisis Perilaku dan Kebutuhan Informasi Kesehatan Reproduksi melalui Pusat Informasi Konseling Remaja. Yang pertama, pendahuluan. 1. Latar belakang. Masalah kesehatan reproduksi remaja menjadi salah satu perhatian serius di berbagai negara termasuk Indonesia. Di tengah kemajuan teknologi dan akses informasi, remaja menghadapi tantangan dalam mengakses informasi yang benar terkait kesehatan reproduksi. Pusat Informasi dan Konseling Remaja adalah salah satu solusi yang disediakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini. PIKR bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat tentang kesehatan reproduksi dan membantu remaja dalam menghadapi berbagai masalah reproduksi dan seksual. Yang kedua, terdapat rumusan masalah. 1. Bagaimana perilaku remaja terhadap informasi kesehatan reproduksi melalui PIKR. 2. Sejauh mana PIKR berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap remaja terkait kesehatan reproduksi. Tujuan umum untuk menganalisis perilaku remaja dan kebutuhan informasi terkait kesehatan reproduksi melalui layanan Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Selanjutnya terdapat tujuan khusus. 1. Mengidentifikasi perilaku remaja terkait pengetahuan, sikap, dan praktik dalam kesehatan reproduksi. 2. Menilai efektivitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja dalam memenuhi kebutuhan informasi kesehatan reproduksi bagi remaja. B. Metode penelitian. 1. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam perilaku remaja dalam mengakses informasi kesehatan reproduksi melalui Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR dan kebutuhan informasi yang mereka rasakan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi perspektif, pengalaman, dan motivasi remaja secara komprehensif. Yang kedua, ada kehadiran peneliti. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti diperlukan untuk melakukan observasi, wawancara mendalam, dan interaksi langsung dengan partisipan. Peneliti ini terlibat secara aktif dalam proses pengumpulan data yang mencakup mengamati perilaku remaja di PIKR serta menggali pemahaman mereka tentang informasi kesehatan reproduksi melalui wawancara semi terstruktur. Yang ketiga, lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR yang berada di sekolah wilayah Kota Kediri. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada variasi aksesibilitas informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang berbeda antara remaja wilayah sekolah. Selain itu, PIKR dipilih sebagai lokasi penelitian karena berfungsi sebagai tempat konseling dan edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja yang menjadi fokus penelitian ini. Yang keempat, sumber data. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan remaja yang menjadi pengguna layanan PIKR, konselor sebaya, dan staf PIKR. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait pengalaman, persepsi, dan kebutuhan mereka terhadap informasi kesehatan reproduksi. Data sekunder berupa dokumen terkait program PIKR, laporan kesehatan remaja, dan data statistik yang relevan dengan perilaku remaja terhadap kesehatan reproduksi. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkaya hasil wawancara yang diperoleh. Yang nomor 5, prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, wawancara mendalam dengan remaja penggunaan PIKR untuk memahami kebutuhan informasi kesehatan reproduksi dan bagaimana mereka menggunakan layanan PIKR. Yang kedua, observasi partisipatif di PIKR untuk melihat secara langsung interaksi antara konselor sebaya dan remaja, serta efektivitas layanan yang diberikan. Yang ketiga, studi dokumentasi untuk mengkaji data sekunder yang relevan, seperti laporan program PIKR dan statistik terkait kesehatan reproduksi remaja. Yang keenam, analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik. Langkah-langkah analisis tematik mencakup 1. Transkrip wawancara. Semua hasil wawancara akan ditranskrip untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, pengkodean. Penelitian ini akan melakukan proses pengkodean data untuk mengidentifikasi tema dan subtema yang muncul dari wawancara dan observasi. Yang ketiga, interpretasi data. Penelitian kemudian menyusun kategori dan interpretasi data yang dikumpulkan untuk
memahami lebih dalam perilaku remaja terkait informasi kesehatan reproduksi. Yang ketujuh ada keabsahan data. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti akan melakukan member checking dengan memberikan hasil sementara wawancara kepada partisipan untuk memastikan bahwa interpretasi penelitian sesuai dengan pemahaman partisipan. Yang nomor 8, tahap-tahap penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. 1. Tahap persiapan. Menyusun proposal penelitian, melakukan kajian pustaka, dan menentukan lokasi serta partisipan penelitian. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Melakukan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi di lokasi penelitian. Yang ketiga, tahap analisis data. Melakukan pengkodean dan analisis tematik dari hasil wawancara dan observasi. Yang keempat, tahap pelaporan. Menyusun laporan hasil penelitian berdasarkan temuan yang telah dianalisis. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.